Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, pagi hari ini kita diberkati, amin. Kita sehat. Saya ingin lihat ini tangan yang diberkati Tuhan. Mana lama tangannya? Wih, haleluya. Sebelum itu, marilah kita datang pada Tuhan. Kita berserah pada Tuhan sebelum kita datang ke hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucapkan syukur terima kasih kami ya Bapa. Engkau selalu menjaga tutup bungkus kami dari tadi malam telah berlalu sehingga kami bangun pagi hari ini dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Lingkupilah hati kami yang kasih Bapa dan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ingin memuji muliakan Engkau ya Bapa. Sama-sama katakan amin. Bebas dari semua yang
kuduskan hatiku, Tuhan. Kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Anugerahmu hari ini ada, yes Tuhan. Bukanlah kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, yes, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Suasana
saya serahkan pada Pastor Alfa. Haleluya. Ayo kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Kami mau belajar firman. Tuhan berkati di dalam nama Yesus untuk bungkus kami. Berkati pemberitaan firman yang singkat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus berikan kami pengertian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Iya, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita melanjutkan yang hari kemarin, yaitu kita tetap masih belajar dari Yesus. Siapa di sini yang diberkati ketika kita belajar dari Yesus? Boleh lambaikan tangan. Wow, luar biasa ya. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita melanjutkan tema. Kalau kemarin kita belajar tentang tanda akhir zaman yang pertama. Sekarang kita akan belajar tanda akhir zaman yang kedua. Kita buka di dalam Matius pasal 24. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga. Kalau kemarin kita ambil dari Markus pasal 13 ya. Hari ini kita mengambil dari Matius pasal 24 ayat yang ketiga dan seterusnya. Sudah dapat semua ya? Oke. Saya akan meng-guide Bapak Ibu Saudara. Iya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa? Oke. Nah, kita baca ini sama-sama. Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Bukan ayat yang ketiga, tapi ayat yang ke-15. Karena ayat yang ketiga ini hampir sama dengan yang kemarin. Jadi kita beralih ke ayat yang ke-15 ya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan ada siksaan yang berat ketika akhir zaman itu. Ya, ada siksaan yang berat, tetapi bukan hanya siksaan yang berat, namun juga ada pengajar atau Mesias palsu yang menganggap dirinya adalah Mesias, yang ingin menipu, membunuh, dan membinasakan umat-umat. Nah, ya, tetapi ketika saya pelajari di waktu perkuliahan Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan besar, ini kan namanya tafsir ya. Ada kemungkinan besar orang-orang yang percaya tidak akan mengalami siksaan yang berat ini. Tetapi mereka yang setia, yang percaya, yang tidak malu mengakui Yesus di depan umum, yang tidak malu mengakui Yesus di depan orang tua mereka, yang tidak malu mengakui Yesus di depan keluarga mereka, di tempat pekerjaan mereka,
mereka akan lebih dahulu mengalami pengangkatan. Ya. Ya, di sini siapa yang mau mengalami pengangkatan lebih dahulu sebelum siksaan yang berat itu? Lambaikan tangan. Semuanya kita mau, amin. Nah, baik-baiklah hidup ya. Baik-baik hidup. Ya, jangan hanya pingin diangkat saja tapi nggak mau baik hidup. Ya, kita latih hidup kita supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Tetapi kita harus banyak berdoa, bersungguh di kaki Tuhan, dan berkarya buat Tuhan, datang sama Tuhan. Ya, setiap pikiran-pikiran yang masih berdosa dibuang saat ini. Ya, hari ini, mulai hari ini dibuang, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu bila mana waktu itu terjadi, namun kita melihat tanda-tanda semakin nyata. Ya, baik itu dari alam, baik itu dari manusia sendiri. Oleh sebab itu penting untuk kita hidup berhati-hati. Hidup benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita lihat lagi di sini, ya. Nah, di sini ada masa tribulasi. Menurut perhitungan para teologi ya, ada yang mengatakan 7 tahun, tapi juga ada yang mengatakan 3,5 tahun. Betul, 7 tahun, tapi ada double. Pertama, dia memperkenalkan diri. Yang kedua, 3,5 tahun ke depan, itu benar-benar masa tribulasi yang sangat berat dan tidak akan pernah orang sanggup jika diteruskan. Ya, tetapi ada pula yang mengakui cukup 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun itu yang benar-benar berat dan tidak akan diteruskan lagi. Ya, berbagai pandangan. Ya, berbagai pandangan. Ada yang segini, ada yang segini, ya kan? Ya terserah saja. Namanya orang berteologi ya bebas-bebas saja. Seperti itu ya. Namun mereka mengambil sumber dari kitab Wahyu, kitab 2 Petrus, ya. Banyak ya sumbernya ya. Yang pasti Alkitab, bukan ramalan, ya, bukan ramalan. Bukan horoskop, bukan apa? Ramalan suku Yama, ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, di sini Tuhan sudah bilang, Yesus sudah bilang kepada kita, pasti akan terjadi siksaan berat. Ayat yang ke-23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, di sini dari kemarin saya sudah mengatakan, bahkan sebelum-sebelumnya, jangan kita mengkultuskan hamba Tuhan. Amin. Jangan kita terpesona dengan karunia roh. Jangan. Ya, jangan kita terpesona dengan perkataan-perkataan orang. Hati-hati. Sebab ketika saya membaca surat di Korintus pasal pertama, pasal kedua, Korintus itu kan ya salah satunya buah pelayanan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus lewat tulisan. Paulus bilang begini, kamu begitu sabar, apalagi ketika ada pengajar-pengajar palsu yang datang dan mengajar kamu. Kamu sangat sabar menghadapi mereka. Nah, maksudnya Paulus adalah menyindir Bapak Ibu Saudara, bukan memuji. Harusnya kalau ada pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, ya, guru-guru palsu tersebut dilaporkan kepada Rasul Paulus, memeras harta kekayaan mereka, mengambil bahkan menampar, memukul umat-umat Tuhan. Kalau berdosa ya dipukul. Kan aneh Bapak Ibu Saudara ya. Ya seperti itu, dia berhak memukul, menampar. Ini namanya guru-guru palsu pada waktu itu. Dan Rasul Paulus menegur orang-orang di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus, bahwa mereka terlalu sabar. Harusnya mereka tegas mengusir orang-orang dan menolak orang-orang seperti itu. Oleh sebab itu, ya,
Kita ini yang percaya kepada Tuhan, kalau ada guru pengajar yang palsu, guru pengajar yang ingin memutarbalikkan fakta Alkitab, harusnya jangan sabar lagi dalam tanda kutip. Langsung tolak mentah-mentah. Ya, saya mau lihat di sini. Ini yang banyak para pengajar gembala ya, yang memiliki jawatan khusus dari Tuhan, ya, rada khawatir menghadapi umat-umat seperti ini. Saya mau lihat ini pagi hari ini, ya. Jemaat di tempat ini, ya, jemaat di tempat ini. Siapa yang mau tegas menolak guru-guru palsu? Angkat tangan. Waduh Pak, saya sih enggak tahu apa-apa Pak. Yang penting Pak, kalau saya didoakan sembuh, saya ikut dia Pak. Biar dia pakai nama Nabi Musa Pak. Dalam nama Nabi Musa, aku berkata sembuh. Saya sembuh, saya ikut dia Pak. Nah, itu jemaat yang tidak pernah baca Alkitab, imannya melompat di dalam gelap, ya. Yang ketiga, mau ditipu-tipu. Itu berbahaya Anda. Kalau Anda benar-benar memiliki mental pasrah, Anda berbahaya. Anda akan masuk ke dalam siksaan yang berat. Ketika Presiden Amerika dilantik, salah satu, ada yang pakai nama Nabi Musa katanya. Mau-mau aja dia. Ya. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa ini kok aneh-aneh. Ya. Seakan-akan Musa itu adalah Tuhan. Padahal Musa sama seperti kita, manusia berdosa yang perlu ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu pengajaran itu penting Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda menerima setiap pagi dituntun, ya, dibimbing seperti ini, harusnya Anda bersyukur kepada Tuhan. Diperingatkan, bersyukur kepada Tuhan. Dan berdoa bagi program yang dibuat seperti ini. Jangan diam saja, berdoa. Minta jiwa-jiwa, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biar setiap umat-umat yang mendengar pujian penyembahan bersama-sama dan pemberitaan firman, mereka semuanya dilindungi oleh Allah. Amin. Ya, harus tegas Bapak Ibu Saudara. Anda harus tegas. Ketika ada yang aneh-aneh memberitakan firman Allah, tolak dalam nama Yesus. Berani berkata, "Hei, kita tidak boleh menerima ajaran orang ini." Ya. Ini sudah melenceng dari Alkitab. Tetapi celaka jika Anda malah orang tersebut atau kita sudah memberitakan firman yang sesuai dengan prinsip firman Allah, tetapi Anda bilang dia sesat. Itu celaka namanya. Ya. Celaka namanya. Sebab orang-orang di Korintus pada waktu itu menerima saja setiap orang-orang yang datang untuk mengajar dan memberitakan Yesus yang lain. Itu kata Paulus. Mereka menerima saja. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Karena apa? Ada orang nanti yang mengaku-ngaku, saya ini utusan Tuhan. Saya ini utusan Tuhan. Saya utusan Tuhan. Di situ imanmu, kalau engkau tidak kuat mentalnya, akan digoncang. Tergoncang lebih tepatnya. Jangan sampai mental imanmu tergoncang. Jangan sampai. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti supaya kita ini mengalami kedaulatan Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan. Ya. Oke, kita lihat lagi ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Tuh, dengar. Dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, apakah mereka bisa melakukan mujizat?
Yesus berkata bisa. Oleh sebab itu dari sejak dini gereja ini hadir, gereja sudah menyediakan fasilitas untuk mengajar Bapak Ibu Saudara setiap pagi. Amin. Dengarkan pengajarannya, camkan pengajarannya, ya, disimpan, direnungkan setiap pengajarannya yang gereja ini siapkan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika orang-orang tersebut mengadakan tanda dan mujizat, hatimu akan tergoncang. Tetapi balik lagi, kemungkinan besar ini adalah orang-orang yang belum terangkat ke sorga, belum mengalami rapture. Kemungkinan besar. Itu kabar baiknya. Namun jika Anda tidak mengalami rapture, Anda harus berjaga-jaga gitu loh. Ya. Secara pastinya kan kita belum tahu. Cuman kita meyakini saja. Ngerti nggak di sini? Hello? Ya. Untuk pengangkatan itu kapan waktunya, atau rentang waktunya, atau udah pasti tandanya, belum ada yang bisa 100%. Pasti mereka meyakini saja. Ya namanya berteologi ya silahkan. Tetapi yang saya mau bilang adalah, kalau toh nanti pun tidak terangkat ke sorga dan mengalami seperti ini, Anda harus siap Bapak Ibu Saudara. Ketika dia bilang saya Mesias, saya ini Yesus yang turun dari sorga, percayalah kepada saya. Dia buat tanda mujizat, ya, daun menjadi duit. Waduh, ya lagi perlu nih, ya kan, uang dapur habis. Lalu Anda percaya, ya, kasih di status, ini loh guys, ada Mesias, Tuhan Yesus datang, ini daun jadi duit. Dia masukkan daun itu ke sarungnya, lalu keluar dari sarungnya ada jadi duit. Anda percaya? Kita tidak tahu di balik sarungnya berapa duit yang dia simpan. Iya, apalagi kayu jadi handphone. Ya, trending. Lagi-lagi di balik kantong Doraemonnya. Ini handphone. Oh hebat ya. Kita tidak tahu berapa banyak handphonenya di dalam. Ya kan? Bisa jadi. Apalagi mungkin ini tanda dan mujizat ini. Ini nabi palsu loh. Tapi kok bisa melakukan seperti itu? Kan aneh. Iya kan? Ya karena mereka pakai kuasa kegelapan yang menipu. Makanya kalau matamu benar, matamu terang, matamu tidak silau dengan kehebatan, tidak silau dengan gemerlapnya dunia ini, yang tadi daun dia masukkan ke sarungnya akan tetap jadi daun. Halo? Mengerti di sini? Makanya kita perlu benar-benar menjaga hidup. Tidak ada satupun yang dapat mengganggu kekudusan Allah ketika kita hidup dalam kekudusan. Tetapi kalau pikiran kita selalu saja, ya, selalu saja tentang kedagingan, tentang keegoisan, itu akan membuat Anda silau. Baru aja seperti itu, daun menjadi duit. Anda bilang, wah ini luar biasa ini. Nggak usah lagi percaya sama gereja kita ini. Nggak usah lagi ikut gembalanya. Ya, ini aja ini. Ini sudah benar. Nah itu dia. Saya sudah menyampaikan, ya, bahwa hal tersebut
jangan diikuti. Amin. Ya, mulai dari muda, ini apalagi murid di AMD, ini dididik ya, jangan sampai mereka kosong firman. Tadi malam saya menyampaikan kepada murid AMD bahwa ketika kamu merenungkan firman, gimana caranya? Nah, pada terdiam semuanya. Nah, diajar ya. Pengajaran itu penting. Saya mengatakan kepada anak-anak muda tadi malam, caranya begini, caranya begini. Buka ini ya, download semua terjemahan ini. Biar banyak konkordansinya, banyak bahan-bahan perbandingannya, lebih jelas ya. Dan caranya seperti ini supaya lebih mengerti Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, ayat 25 ya. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kalau saya tambahkan, lihat dia lagi ada di mall, nggak usah percaya. Kalau itu dia berkata Mesias sudah datang, Enggak begitu Mesias datang. Mesias datang kedua kali enggak di mall. Ngapain dia di mall? Dia cari diskon kah? Enggak. Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan datang bersama dengan para malaikatnya, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Dia, malaikatnya akan menampakkan diri kepada semua orang percaya di seluruh dunia. Ya, oleh sebab itu ketika Yesus datang kedua kali, kita sudah siap. Siapa di sini mau melihat kemuliaan Yesus ketika ia datang kedua kali? Boleh lambaikan tangan? Ya. Saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara panjang umur. Amin. Tapi feeling saya, ini feeling ya. Feeling saya, dia akan datang di angkatan kita ini. Amin. Feeling saya. Ya. Dan saya yakin dia akan datang segera. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bekerja bagi Tuhan. Bekerja terus bagi Tuhan. Jangan bosan-bosan. Apa yang mesti engkau lakukan di dalam Tuhan, lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda. Karena Tuhan ya selalu ingin memberikan urapannya yang baru kepada Anda sekalian. Ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ ada burung nazar berkerumun. Ya, ini pelajarannya. Tetapi kita fokus kepada ya seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ya, melontarkan cahayanya sampai ke barat. Intinya adalah kedatangan Tuhan itu seperti kilat. Kalau kita melihat ya, thunder atau kilat memancar, itu yang paling terang apa? Cahayanya ya, betul ya? Itu dari timur ke barat. Cepat sekali. Dan tiba-tiba ya, apakah ada yang bisa ketika mendung, wih, bentar lagi nih ada petir, 1, 2, 3. Kecuali itu tebak-tebakan. Tapi kalau ramalannya betul, apakah ada? Enggak ada. Kami pernah main-main waktu sama-sama teman. Sambil main di lapangan, mendung sekali dan ada guruh, ada kilat. Kami bilang, ayo kita tebak-tebakan ya. Ini pasti ada kilat nih. Hitung ya, siapa dulu nih? Aku dulu. 1, 2, 3, kilat. Enggak ada. Walaupun mendung, gemuruh, gedor, tapi nggak ada kilatnya gitu, cuman suara dan angin yang kenceng. Ya, kami masih main di lapangan, masih kecil. Satunya lagi, 1, 2, 3, kilat. Nggak ada. Pas kami pulang santai-santai, tiba-tiba dediar, tiba di depan itu ada kilat. Wow, kami terkejut semuanya. Terkejut seterkejut-kejutnya. Ya.
Ya, semua pokoknya tangan ke atas. Lalu kami langsung terduduk begitu. Kaget semuanya, masih kecil. Pada ketakutan, lalu bilang, "Mama, mama, kiamat, Ma." Ya, pada ketakutan semua. Sebesar Glenn, sebesar Dalen gitulah kira-kira. Ya iyalah, ya kan, yang ndak kita kira-kira. Kita lagi jalan, mendung, gedar. Ndak ada kilat pun, aman aja. Tiba-tiba di depan, debor, ada kilat, ada suaranya, ada menyambar, syukur ndak kena kami. Wah, itu langsung kami bilang, "Mama, kiamat, Ma, kiamat." Lari semuanya pada nangis, pulang ke rumah. Ya, Mama langsung bilang, itu makanya, udah tau kayak gitu, pulang." Ya, marah-marah Mama. Ya kan, sampai pulang baru mandi, ya, baru dikasih makan. Ya, hujan di luar. Demikian pula ketika kita, wah ini kayaknya ini udah datang nih, ya. Yesus sudah datang nih, padahal belum. Ada lagi yang memperkirakan tanggal sekian, dia ramal-ramalin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dia lihat semua jari ini ya. Wah, ini sekian ini, ya. Oh, dia hitung-hitung lagi 1, 2, 3. Tanggal sekian Tuhan datang. Jangan dipercaya orang kayak gitu. Ya, itu nabi palsu. Yang ada ketika orang merasakan damai, tidak ada apa-apa. Ya kan? Saat itulah, kemungkinan besar saat itulah saatnya. Ya, nanti ketika dunia merasa aman dan damai, tidak ada apa-apa, hati-hati. Jangan sampai engkau tidak berdoa. Jangan sampai engkau malas berdoa. Disuruh berdoa, disuruh doa pagi sama-sama, banyak alasannya. Percuma doa pagi, nggak ada ininya pun. Tuh lihat tuh, damai aja dunia. Wah, dia ada tidur terlelap. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, setialah berdoa. Baik itu tengah malam maupun pagi-pagi. Karena kita dituntut oleh Yesus untuk berjaga-jaga. Permulaan, ya, akhir zaman hampir dimulai Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang berkata sudah dimulai. Ya. Nah, kemarin ya kan kita mendengar ada virus ini datang. Ya, sudah diramalkan di media sosial, sudah dikasih tahu di bulan September akan dilepas virus yang baru, begini begitu. Tuh ternyata benar. Jadi ya, kalau mau cek di media sosial, memang tidak serta-merta harus dipercaya semua. Semuanya harus diuji. Tapi kadang-kadang dunia memakai media sosial, perfilman, memang untuk menjadi bisa menjadi apa yang akan terjadi gitu loh. Bisa jadi ya. Tetapi bukan berarti mereka yang harus kita percaya dan kita ikut tuntunan mereka, tidak. Ingat, intinya adalah kita harus berjaga-jaga. Katakan sama-sama dengan saya. Saya harus berjaga-jaga. Ya, Bapak Ibu Saudara harus berjaga-jaga. Jangan sampai terlena. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara meninggalkan Tuhan dan lupa. Ingat, kita sudah memberitahukan tentang permulaan penderitaan, tentang tanda akhir zaman. Kita belajar dari Yesus. Yesus sudah kasih tahu kepada kita. Yuk sama-sama. Intinya adalah Tuhan minta kita berjaga-jaga. Sebab Dia ingin kita tetap di dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Nah, oke. Coba kita lihat ayat yang terakhir.
dari Matius 24 ayat yang ke-37 ya. Matius 24 ayat yang ke-37, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Nih Bapak Ibu Saudara. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Katakan amin. Ketika pada zaman Nuh, orang-orang mengawinkan, hidup dengan sejahtera, hidup dengan enak. Tetapi siapa yang tetap berjaga-jaga? Siapa yang tetap bekerja? Nuh. Dia bekerja bagi Tuhan. Dia taat sama Tuhan walaupun dicibir. Ingat, makin dekat Tuhan datang, makin banyak orang mencibir umat-umat yang percaya kepada Yesus. Ngapain kamu susah-susah? Nikmati dulu dong. Hidup itu di dunia, jadi harus duniawi juga. Nah, itu pikiran-pikiran yang menyesatkan. Biarkan mereka seperti itu. Kamu harus jadi terang buat mereka. Jangan ikut-ikutan seperti mereka. Minum, mabuk, judi, main kepelacuran, jajan kepelacuran, apalagi ya, chatting selingkuh. Jangan. Ya, kamu akan terlena dan kamu akan semakin jatuh lebih dalam. Ketika kamu mau berubah, itu akan semakin sulit. Karena daging itu memikat sekali. Tetapi biarlah rohmu betul-betul hidup di dalam Tuhan. Rohmu itu berpaut kepada Allah, bukan berpaut kepada manusia, bukan berpaut kepada duniawi. Ya, bukan hanya Bapak Ibu Saudara, kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan harus berjuang sedemikian rupa untuk melawan kedagingan, untuk melawan tipu muslihat setan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam itu. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berjaga-jagalah dan siap sedia. Ketika air bah itu datang, seperti ada hujan lebih dahulu. Hujan lebih dahulu. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba air bah datang. Tuhan membuka mata air. Buar, langsung menyergap seluruh bumi, dan bumi tergenang oleh air ya selama sekian hari. Kita belajar dari sini. Ketika orang kawin mengawinkan, ketika orang menikmati enaknya hidup di dunia, ketika orang-orang mencibir pekerjaan Tuhan, ketika orang-orang mengolok-olok kamu, ingin memperdaya kamu supaya kamu ikut mereka, ingat, firman Tuhan sudah disampaikan. Tanda seperti Nuh di zamannya Nuh. Sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, tetaplah berkarya, tetaplah bekerja. Jangan biarkan imanmu digoyahkan. Katakan amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang tidak mau digoyahkan oleh apapun, imannya tetap teguh. Boleh lambaikan tangan. Yes, Tuhan memberkatimu. Tuhan menolongmu. Tuhan melihat komitmen hatimu. Ya, suatu saat orang akan mengolok gereja kita, biarkan. Tapi saya percaya gereja kita akan semakin besar. Gereja kita akan semakin dahsyat luar biasa. Karena Tuhan yang berkuasa di dalam gereja kita. Dan ada orang-orang yang dahsyat seperti Anda. Katakan amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa.
Iya. Edwan boleh naikkan satu pujian dulu pakai gitar. Iya, main di D mungkin ya. Lagu Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Cari dulu di itu. Ku lewati semua. Ada Edwan? Ada ya? Ya, dah. Oh, yuk. Naikkan aja. Nyanyikan aja. Main dari C. Yang dari D boleh dari D. Dari D. Ya. Kau ada bersama. Ya. Kau ada bersamaku Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kuatan adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang berikan, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. katakan anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman, anugerahmu besar. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Musik bermain dengan lembut. Hamba berdoa saat ini Tuhan buat umat-umat-Mu. Berkati mereka. Urapi mereka. Ketika tanda-tanda akhir zaman ini terjadi di dunia ini.
biarlah iman mereka tetap teguh. Hamba berdoa sebagai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Hamba berdoa, kuatkan iman mereka. Biar mereka tetap setia berdoa setiap hari, setiap pagi. Mengandalkan Tuhan. Terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah buat setiap umat-umat-Mu. Baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Bapa berkati, urapi mereka. Biar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan mereka dikuatkan. Hamba berdoa biar mereka tidak mudah digoda, tidak mudah terjerumus ke dalam dosa, tapi mereka mengandalkan Tuhan dan mereka mengalami kekuatan, mereka mengalami kasih Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Biar tanda akhir zaman ini, pagi hari ini, kami semuanya belajar dan kami tahu bahwa Tuhan pasti akan menjemput kami di awan-awan permai. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa syafaat sebentar ya. Haleluya. Kita minta Pak Yohanes Subandri nih untuk berdoa syafaat. Mari Pak, silakan Pak. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada hari ini mengikuti morning prayer. Tuhan menyertai memimpin kami hingga dari awal pertengahan sampai selesai. Kami morning prayer ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin bimbing dari pusat sampai ke daerah Tuhan, dari Pak Presiden sampai Wakil Presiden, sampai ke desa, sampai ke seluruh diberkati Tuhan. Kemudian Bapak memimpin kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bertanggung jawab, sehingga di dalam pemerintahan ini Tuhan, kami semua boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pulihkan ekonomi kami Tuhan, pulihkan segala apa yang ada di dunia ini, biar benar-benar itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Oh, terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja kami, Tuhan pimpin gereja kami, Tuhan urapi gereja kami agar benar-benar itu dapat selesai dengan baik, terlaksana dengan baik Tuhan. Dan kami boleh merasakan bisa beribadah di situ Tuhan. Tuhan sertai pekerjaan kepangan dan benar-benar mereka mengerjakan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, mulai dari Pangkat Superman di Sungai Tatas, Tuhan memberkati, Tuhan sertai, ya banyak jiwa-jiwa di sana dibangkitkan melalui pendeta Superman Tuhan. Itu juga bagi pendeta kami, pastor kami, Bapak Gembala kami di sini, Pastor Alfa dan Pastor Eni, Tuhan sertai, Tuhan pimpin urapi mereka, agar kami semua melalui pastor kami boleh bertambah kuat iman dan percaya kami boleh selalu berdoa dan memuji nama Tuhan, sehingga kami boleh hidup jiwa-jiwa kami bertambah jadi yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mulai inilah kami tumbuh iman dan percaya kami hanya kepadamu yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat kota percaya kami, Tuhan turunkan hujan sehingga bebas dari polusi udara, bebas dari asap bencana alam ini Tuhan tutup bungkus semua, Tuhan turunkan hujan agar udara menjadi baik, hingga kami boleh menghirup udara ini dengan segar, dengan baik ya Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua, umat-umat-Mu di sini Tuhan, selalu baik yang kami ada di Zoom maupun yang di YouTube, Tuhan berkati semua sehingga semuanya boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami menjadi dapat diberkati dan dimuliakan dalam hidup dan percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kegiatan kita adalah
Iya, lupa. Hari Jumat ya. Kita komsel. Komsel onsite ya. Saya pikir ini masih hari Kamis. Oke, nanti yang bertugas saya akan konfirmasi ya untuk masing-masing pribadi karena minggu lalu belum ditentukan ya, nggak apa-apa. Ya, nanti kita komsel di base camp ya. Pak Robi Bu Kartini, aman ya? Iya, siap. Ya, kita komsel pukul 18.30. Mari datang Bapak Ibu Saudara. Saran saya yang pakai kendaraan roda 2 bisa menyiapkan mantel karena sewaktu-waktu bisa hujan, itu namanya ya berjaga-jaga ya. Siapkan mantelnya supaya tidak terhalang ketika datang. Oke, mari semuanya kita datang komsel hari ini. Jangan lupa membaca firman. Jangan lupa berdoa. Bapak Ibu Saudara ya, ingat itu baik-baik supaya kehidupan kita semakin dipermudah oleh firman itu sendiri. Yuk, kita saling menyapa satu dengan yang lain ya. Sebentar saya ini dulu. Oke, sudah. Di chat. Oh, kenapa di chat? Oh, Ripka, doakan papa saya lagi batuk berat, Pastor. Oh iya, oke. Yuk, mana Ripka nih? Masih ada Ripka? Oh, nggak ada Ripka ya. Ya udah, kita berdoa ya. Bapak kami berdoa untuk papanya Ripka sedang batuk berat. Tuhan menolong, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dimanapun beliau berada, kami berdoa, kami minta biar papanya Ripka ini disembuhkan oleh Tuhan, mengalami kekuatan daripada Allah. Kami minta di dalam nama Yesus, berkati, pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Bapa. Kami percaya ada rencana Tuhan, ada kekuatan yang baru mengalir buat orang tuanya Ripka ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita saling menyapa satu dengan yang lain ya. Oke, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam Tuhan Selamat pagi semuanya. Dadah. Pagi. JJ, pagi JJ. Dadah JJ. Dadah. JJ ke belakang aja. Suri. Halo Pak Andri. Halo Pak Andri. Ya, Hai Pak Andri. selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita. Henry, Amin, Pak. semangat Henry. Amin. Ada Moni. Ya. Selamat pagi. Apa nih? JJ. Itu tanggal JJ. siapa tadi JJ? Iya. Nah, Selamat pagi Tami. Pagi Curu. JJ masih di Tumbang Miri. Ya, Habib Budi. JJ mau siap-siap sekolah. Ayo, Jen. Mandi JJ. JJ permisi ya, mau siap-siap sekolah. ya, sekolah yang benar, yang baik ya. Ini ada Cuanci Angelina, ini baru ya pertama kali gabung ya. Selamat bergabung ya. Ini keluarganya siapa atau dari mana? Sama apa Gabriel kalau nggak salah. Gabriel itu siapa ya? Dari Freddy. Kenal ya? Oh ya, selamat bergabung ya. Cuanci Angelina, Tuhan berkati. Yo, yang lain, yang anak-anak muda selamat apa nih? Sekolah ya dan kuliah. Iya. Semangat baru kuliahnya hari ini. Semuanya. Ingat, Ya. Selamat bergabung ke di Angelina. selamat bergabung Pak Angelina. selamat bergabung Angelina. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Semangat ya. Ya, kita ada grup WhatsApp untuk morning prayer.
ya, bisa nanti di-invite ya supaya semakin bertumbuh, tapi diharapkan untuk berkomitmen untuk terus setia ya di morning prayer. Oke, itu aja Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Bye. Banyak Yes. pagi. Oksan. Oksan. Pada Tambi. Selamat Pagi. pagi. Tuhan Yesus memberkati Tambi. Tambi sehat-sehat ya. Amin. Ibu Andi juga sehat.